diragukan lagi. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahasia, rumah tangga tetap sentosa. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Seprianus Alusinsing, penyuluh keluarga bencana Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Saat sore hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis, fungsi dan cara kerja alat dan obat kontrasepsi. Tentunya berbicara tentang kontrasepsi ada dua hal. Yang pertama, kontrasepsi jangka panjang dan kontrasepsi jangka pendek. Kontrasepsi jangka panjang meliputi yang pertama, yaitu implan atau susuk alat kontrasepsi bawah kulit. Implan adalah obat kontrasepsi yang mengandung hormon yang diletakkan di bawah kulit lengan atas dan terdiri dari batang atau kapsul lunak kecil yang elastis dan aman. Cara kerja implan adalah yang pertama, mencegah kehamilan melalui implan, terutama dengan menebalkan mukus serviks sehingga tidak dapat dilewati oleh sperma, mencegah pertemuan sperma dan ovarium atau ovulasi. Yang kedua, selain itu, kandungan progestin yang di dalamnya mengganggu siklus menstruasi, termasuk mencegah pelepasan ovum dan ovarium. Kontrasepsi jangka panjang yang kedua yaitu IUD, kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Cara kerja menghambat sperma untuk masuk ke saluran sel telur. Kedua, mencegah sperma dan sel telur bertemu sehingga tidak terjadi kehamilan. Fungsinya yang pertama dapat segera aktif, efektif sebagai alat kontrasepsi langsung setelah pemasangan. Dan yang kedua, tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI atau air susu ibu. Yang ketiga, dapat digunakan sampai menopause. Kontrasepsi jangka panjang yang ketiga itu vasektomi atau MOP, metode operasi pria. Vasektomi atau MOP disebut juga dengan metode operasi pria adalah metode kontrasepsi untuk pria, berupa tindakan medis pemotongan dan pengikatan saluran sperma kanan dan kiri. Cara kerjanya itu pemotongan dan pengikatan saluran sperma menyebabkan cairan mani yang keluar tidak lagi mengandung sel sperma. Fungsinya yang pertama, tidak mempengaruhi kemampuan seksual pria atau tidak ada pengaruh pada melakukan hubungan seksual. Yang kedua, aman, sederhana, mudah dan cepat setelah tindakan dilakukan dengan metode tanpa pisau atau bedah. Tanpa pisau bedah. Yang ketiga, dilakukan hanya sekali dan efektif dalam jangka waktu yang panjang. Metode kontrasepsi jangka panjang yang keempat yaitu tubektomi atau MOB, metode operasi wanita. Tubektomi mencegah pertemuan sperma dengan sel telur dengan jalan menutup kedua saluran telur, sehingga sel telur tidak dapat dibuahi oleh sperma dan tidak terjadi kehamilan. Fungsinya yang pertama, metode ini cocok bagi pasangan yang memutuskan sudah tidak ingin menambah jumlah anak. Yang kedua, tidak mengganggu hubungan seksual. Yang ketiga, rahim tidak diangkat sehingga ibu masih mendapat haid. Kontrasepsi jangka pendek yaitu yang pertama, kondom. Kondom adalah sarung berbentuk silinder yang tipis terbuat dari latex atau karet yang dipasang pada penis saat berhubungan seksual. Tentunya yang memakai ini adalah laki-laki atau pria. Cara kerjanya yang pertama, menghalangi agar sperma tidak memasuki vagina sehingga mencegah kehamilan. Yang kedua, menghalangi masuknya bakteri, virus atau jamur masuk ke vagina sehingga mencegah penularan infeksi menular seksual dan HIV. Yang ketiga, hanya untuk satu kali pakai. Kontrasepsi jangka pendek yang kedua yaitu pil. Pil disebut juga sebagai pil kombinasi adalah metode kontrasepsi hormon, estrogen dan progeston yang harus diminum satu pil setiap hari pada jam yang sama. Fungsinya yang pertama, membantu mengurangi pendarahan, menstruasi dan nyeri haid. Yang kedua, tidak mengganggu hubungan seksual. Yang ketiga, mengurangi risiko kehamilan di luar rahim, kanker ovarium dan penyakit radang atau pinggul. Yang ketiga, suntik 3 bulan. Suntik 3 bulan mempunyai fungsi sebagai kontrasepsi, efektivitasnya sangat tinggi, mencapai 97%, yang berarti tingkat kegagalannya hanya 3 kehamilan per 100 perempuan dalam 1 tahun pertama. Yang kedua, tidak berpengaruh pada hubungan seksual tentunya. Yang ketiga, tidak berpengaruh dalam produksi ASI atau air susu ibu. Cara kerjanya yang pertama, mengentalkan
leher rahim sehingga dapat mencegah pertemuan antara sperma dan sel telur. Yang kedua, mencegah pelepasan sel telur dari indung telur. Kontrasepsi jangka pendek yang keempat yaitu suntik kombinasi 1 bulan adalah metode kontrasepsi jangka pendek harus diulang setiap hari atau setiap bulan. Sekali lagi, metode kontrasepsi jangka pendek harus diulang setiap bulan. Fungsi dan cara kerjanya, yang pertama mencegah pelepasan sel telur dari indung telur. Yang kedua, mengentalkan leher rahim sehingga dapat mengganggu pertemuan sperma dan sel telur. Kontrasepsi jangka pendek yang ketiga yaitu suntik 3 bulan mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai kontrasepsi efektivitasnya sangat tinggi, mencapai 97%, yang berarti tingkat kegagalannya hanya 3 kehamilan per 100 perempuan dalam 1 tahun pertama. Yang kedua, tidak berpengaruh pada hubungan seksual. Yang ketiga, tidak berpengaruh dalam produksi ASI atau air susu ibu. Cara kerjanya mengentalkan leher rahim sehingga dapat mencegah pertemuan antara sperma dan sel telur. Yang kedua, mencegah pelepasan sel telur dari indung telur. Yang keempat, suntik kombinasi 1 bulan adalah metode kontrasepsi jangka pendek dan harus diulang setiap bulan. Fungsi dan cara kerjanya yaitu mencegah pelepasan sel telur dari indung telur. Yang kedua, mengentalkan leher rahim sehingga dapat mengganggu pertemuan sperma dan sel telur. Demikian penjelasan singkat saya mengenai alat dan obat kontrasepsi. Terima kasih.